Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memahami cara hidup lalat buah, maka sekarang kita bisa mulai menyusun strategi dan cara untuk mengendalikannya. Bagi Anda yang belum menyaksikan atau memahami peri kehidupan lalat buah dengan baik, silahkan tonton dulu video saya sebelumnya di sini. Pengendalian lalat buah bisa didekati melalui 4 strategi sebagai berikut. Strategi pertama adalah mencegah induk lalat buah meletakkan telur pada inangnya. Setidaknya ada 2 cara yang biasa digunakan melalui pendekatan ini, yaitu membungkus buah sebelum diteluri oleh lalat buah, dan menggunakan perangkap untuk mengacaukan perhatian lalat buah pada inang, sekaligus menangkap dan membunuhnya. Membungkus buah adalah teknik yang mudah dan murah. Kita cukup menyediakan kantung plastik atau kertas semen atau kertas tebal sebagai bahan pembungkus. Buatlah 2 lubang di ujung kantung sebagai jalan keluar air yang masuk ke dalam kantung. Jadi buah di dalam kantung akan selalu kering dan tidak busuk. Nah, hal yang paling sulit adalah menentukan tingkat kemasakan buah yang pas untuk dibungkus sebelum diteluri oleh lalat buah, tetapi tidak terlalu mudah agar tidak mengganggu pertumbuhannya. Jika merujuk pada cara lalat buah meletakkan telurnya, maka si induk cenderung memilih buah yang masak atau mulai masak. Atau menurut pengalaman saya pada jambu biji adalah pada saat buah mulai berubah warna dari hijau tua ke kuning. Tapi pedoman ini mungkin saja berbeda untuk buah yang lain. Jadi silakan untuk mengamati secara cermat dan buatlah catatan kecil untuk menentukan umur buah yang paling pas untuk dibungkus. Namun kekurangan dari teknik ini adalah tidak efisien jika diterapkan pada lahan yang luas dan tidak tersedia tenaga pembungkus buah. Bayangkan jika kita harus membungkus buah satu persatu pada lahan seluas 5 hektar. Berapa banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dan waktu yang harus dihabiskan. Tetapi jika tenaga kerja cukup banyak, maka cara ini justru bisa menjadi salah satu lahan pekerjaan yang cukup potensial. Jadi silakan Anda bisa pertimbangkan sendiri. Cara kedua adalah menggunakan perangkap paraferomon atau senyawa kimia yang lain untuk menjebak dan membunuh lalat jantan. Prinsipnya, jika populasi lalat jantan di alam menurun, maka lalat betina juga akan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk dikawini. Harapannya populasi lalat buah di alam akan menurun. Cara membuat perangkap sangat sederhana. Kita bisa membuatnya dari botol plastik bekas air mineral seperti ini. Botol kita potong seperempat bagian paling atas. Buatlah candelan kawat untuk menggantung perangkap sekaligus memegang kapas yang dilumuri paraferomon, misalnya metilegenol dan pestisida. Lalu bagian atas botol yang dipotong tadi dipasangkan lagi secara terbalik. Gantungkan perangkap pada pohon atau pada tiang kayu setinggi kira-kira 1,5 hingga 2 meter dari permukaan tanah. Jumlah perangkap per hektar berkisar antara 15 hingga 20 atau bisa lebih banyak jika tingkat serangan lalat buah tinggi. Jadi lalat tersebut akan masuk ke dalam perangkap karena terpikat senyawa metilegenol. Dan ketika mereka mulai menyentuhnya dengan alat mulutnya, maka mereka akan teracuni dan mati. Masing-masing jenis lalat buah memiliki ketertarikan pada jenis paraferomon yang unik. Tabel berikut ini menunjukkan 3 jenis paraferomon yang masing-masing disukai oleh jenis lalat buah yang berbeda. Sebagai contoh, metilegenol disukai oleh 3 spesies lalat buah, yaitu Bactrocera carambole, Bactrocera papayi, dan Bactrocera umbrosa. Selain itu ada 1 jenis senyawa yang juga mampu menarik lalat buah jantan dan betina, yaitu perangkap protein. Prinsipnya lebih sederhana lagi. Perangkap protein yang sudah mengandung pestisida tersebut disemprotkan dalam area terbatas di pohon. Maka lalat buah akan datang, makan pada protein, dan mati terkena pestisida. Sangat mudah. Sayangnya produk ini masih belum diproduksi di Indonesia, meskipun kita bisa saja membeli dari marketplace. Salah satu produknya saya cantumkan linknya pada kolom deskripsi. Silahkan Anda cek. Strategi yang kedua adalah memutus perkembangan larva menjadi pupa dan individu lalat buah yang baru. Pendekatan ini bisa dilakukan dengan cara meminimalkan kemungkinan larva yang berada di dalam buah busuk untuk mencapai tanah dan kemudian berpupa. Salah satu kelemahan pada pengendalian lalat buah itu adalah mengabaikan buah yang busuk dan jatuh ke tanah. Seperti saya jelaskan pada video terdahulu, larva akan menuju ke tanah untuk berpupa. Jadi jika kita mengabaikan buah busuk yang di dalamnya terdapat larva instar terakhir, itu sama artinya dengan membiarkan larva tersebut berkesempatan menjadi pupa dan akhirnya menjadi lalat buah yang baru.
Oleh karena itu, buah-buah busuk tadi harus dikumpulkan dan dimusnahkan. Atau buah-buah busuk tersebut kita kubur di dalam tanah sedalam lebih kurang 1 meter untuk mencegah lalat buah baru mencapai permukaan tanah. Mereka akan mati di dalam tanah. Atau kalau saya, buah busuk tadi bisa saja dimasukkan ke dalam tong pembiakan larva black soldier fly sebagai bahan untuk membuat pupuk. Dengan perlakuan tadi, larva akan gagal meneruskan perkembangannya menjadi pupa dan imago. Sehingga dengan demikian, populasi lalat buah di alam dapat ditekan atau dikendalikan. Namun kegiatan ini harus dilakukan secara rutin dan terjadwal agar dampaknya nyata. Strategi yang ketiga adalah merekayasa populasi di lapangan. Teknik yang digunakan pada pendekatan ini tergolong mahal, yaitu melepaskan individu jantan mandul untuk mengawini lalat betina di alam. Harapannya, lalat betina akan menghasilkan telur yang steril sehingga pada jangka waktu tertentu akan menurunkan populasi lalat buah secara keseluruhan. Namun, cara ini hanya bisa dilakukan pada area yang terbatas dan terisolasi. Alasannya, jika lalat jantan normal masih mengunjungi areal tersebut dan mengawini lalat betina, maka bisa dipastikan lalat jantan mandul itu tidak akan mampu mengawini lalat betina alias kalah bersaing. Biasanya teknik ini dilakukan melalui program nasional yang memang dianggap sangat penting dan membutuhkan dukungan dana dan fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah alat untuk mensterilkan pupa jantan menggunakan radiasi sinar gamma kobalt 60 yang biasanya dimiliki oleh Badan Tenaga Atom Nasional. Kemudian strategi yang keempat adalah mendayagunakan musuh alami untuk mencegah peningkatan populasi. Pendekatan ini sebenarnya paling murah dan mudah dilakukan, namun jarang dimanfaatkan karena belum dipahami dengan baik. Musuh alami lalat buah sebenarnya cukup banyak, tetapi saya hanya akan membahas 2 di antaranya. Yang pertama adalah parasitoid. Binatang mini ini sebenarnya banyak terdapat di sekitar kita. Ada beberapa cara untuk memanen dan memanfaatkan parasitoid lalat buah. Salah satunya dengan menggunakan tabung atau ember yang bagian atasnya ditutup dengan kawat kasa seperti ini. Mula-mula buah busuk yang masih di pohon maupun yang sudah jatuh ke tanah dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam ember. Parasitoid yang muncul akan lolos dan terbang ke alam untuk melanjutkan parasitasi. Sedangkan lalat buah yang muncul dari pupa tertahan di dalam ember karena tidak bisa melewati kawat kasa dan akhirnya akan mati. Harapannya populasi lalat buah di alam tidak bertambah, namun populasi parasitoid akan bertambah. Dengan demikian, fungsi parasitoid sebagai pengendali populasi lalat buah dapat berjalan dengan lebih baik. Jenis musuh alami yang juga umum ditemukan adalah semut rangrang. Meskipun tidak banyak disukai orang karena gigitannya yang menyakitkan dan perilakunya yang agresif, semut ini adalah predator larva dan lalat buah yang cukup dapat diandalkan. Jika kita menemukan sarang semut rangrang pada sebuah pohon, maka kita bisa membuat jembatan dari pohon tersebut ke pohon yang lain, agar semut-semut tersebut dapat pindah dan bersarang di pohon yang lain. Kehadiran semut rangrang ini diharapkan dapat mengurangi keinginan induk lalat buah untuk meletakkan telur pada buah. Untuk mendukung kinerja dari musuh alami tersebut, maka kita juga berusaha untuk melakukan setidaknya 2 hal. Hal yang pertama, jangan menggunakan terlalu banyak senyawa berbahaya semacam pestisida. Kita harus ingat bahwa musuh alami berukuran kecil semacam parasitoid ini sangat peka terhadap pestisida. Mereka akan mudah mati jika terkena butiran pestisida. Hal yang kedua, kita bisa menanam tanaman berbunga atau tumbuhan berbunga yang bisa diambil serbuk sari dan nektarnya oleh musuh alami. Harapannya, para musuh alami akan selalu nyaman berada di lahan kita dan siap untuk sewaktu-waktu membantu kita membunuh lalat buah. Itulah 4 strategi yang bisa digunakan untuk mengendalikan lalat buah. Meskipun demikian, cara di atas dapat berhasil dengan memuaskan jika kita juga memperhatikan hal penting berikut ini. Yang pertama, lalat buah itu adalah peterbang kuat dan binatang polifag. Artinya pengendalian lalat buah tidak bisa dilaksanakan di sebuah tempat yang luasannya sempit secara mandiri. Lebih jelasnya begini, jika kita memiliki lahan jambu biji dan sering diganggu oleh lalat buah Bactrocera carambole, maka kita perlu juga untuk mengetahui lahan-lahan di sekitar lahan kita yang ditanami dengan tanaman yang berpotensi menjadi inang si lalat. Misalnya nangka, belimbing, pepaya, dan semacamnya. Lalat buah ini memiliki sifat polifag atau berinang banyak.
Jadi mereka tidak hanya menyerang tanaman yang kita tanam, tetapi juga tumbuhan atau tanaman lain yang menjadi inang alternatif di sekitarnya. Jadi meskipun kita sudah melaksanakan semua cara untuk mengendalikan lalat buah, namun jika pemilik lahan buah di luar lahan kita masih belum melakukan hal yang sama, maka lalat buah tadi hanya sekedar berpindah tempat untuk meletakkan telur-telurnya. Itulah sebabnya pengendalian lalat buah harus didasarkan pada konsep pengelolaan berbasis bentang lahan, bukan pengelolaan lahan-lahan sempit atau perseorangan. Hal yang kedua adalah melakukan pemantauan secara terjadwal dan terkelola dengan baik. Pengelolaan berbasis bentang lahan ini membutuhkan koordinasi antar warga. Oleh karena itu, hal terpenting dalam konsep pengendalian lalat buah ini adalah kekompakan warga untuk memerangi musuh bersama, yaitu lalat buah. Pemantauan bisa dilakukan dengan melakukan gerakan massal pemasangan perangkap lalat buah di daerah-daerah yang menjadi sentra perkebunan buah atau sayur. Kemudian melakukan pemantauan secara terjadwal. Hasil tangkapan kemudian dicatat dan dilaporkan untuk semua warga dan akan lebih baik dijadikan sebuah catatan secara periodik, terutama untuk mengetahui masa-masa populasi lalat buah tinggi atau sebaliknya. Harapannya kita mempunyai catatan yang lengkap tentang insiden serangan dan kerugian oleh lalat buah di wilayah tersebut. Program pemantauan ini sebaiknya disertai dengan pemetaan lokasi-lokasi tanaman atau tumbuhan liar yang berpotensi menjadi inang lalat buah. Lokasi tanaman atau tumbuhan tersebut harus disertakan dalam program pemantauan, terutama ketika masa populasi lalat buahnya tinggi. Itulah bahasan kita tentang strategi dan teknik pengendalian lalat buah yang bisa kita lakukan berdasarkan pengetahuan tentang peri kehidupannya. Dari dua video ini kita akhirnya paham bahwa lalat buah itu adalah hama yang tidak boleh diremehkan sama sekali karena kelebihan-kelebihan biologinya. Di antaranya adalah kemampuan terbang yang mumpuni dan memiliki kisaran inang yang luas. Jadi mari kita mulai mengelola lalat buah ini dengan strategi yang tepat dan terkoordinasi dengan baik. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan Anda tekan tombol subscribe jika merasa bahwa channel ini bermanfaat. Jika Anda memiliki pengalaman unik seputar pengelolaan lalat buah, silahkan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Masukan Anda akan sangat berarti bagi program pengendalian lalat buah yang lebih baik. Akhirnya terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.